Hai Sobat YouTube, selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan berbagi tips dan trik cara membangun bisnis freelance. Jadi apabila teman-teman pengen menghasilkan ribuan dolar per bulan, maka setidaknya butuh waktu untuk mengembangkan akun ya. Jadi setelah mendaftar tidak bisa langsung mendapatkan klien gitu, karena ada proses yang namanya bidding project. Nah, bidding project itu sendiri kita mencari project yang sesuai dengan skill kita sendiri ya. Misal skill teman-teman di bagian desain logo. Nah, kayak gini nih, untuk mencari kerjaannya. Di bagian samping kanan sini, itu langsung aja diseleksi ya, maksudnya dimasuki di page atau keyword logo. Atau langsung di bagian bawah sendiri sini, bisa diedit untuk menyeleksi skill-skill apa aja yang kita miliki, sehingga yang ditampilkan di bagian sini itu khusus job yang match dengan skill kita. Nah, untuk akun saya yang saya jadikan video ini ya, yang saya rekam, ini banyak banget di bagian desain grafis ya, ya logo, terus printing design, desain cetak, terus packaging dan lain sebagainya. Dan di Upwork sendiri itu ada dua jenis pekerjaan, yang satunya fixed price atau bahasa umumnya kalau di Indonesia itu borongan, yang satunya dibayar per jam. Apabila kita ingin dibayar per jam, kita butuh untuk menginstal Track time with the desktop app untuk diinstal di laptop kita, dan setiap kali kita melakukan pekerjaan itu wajib login di sini. Nanti aktivitas kita di layar desktop kita saat mengerjakan itu tadi akan direkam secara otomatis oleh software yang dibuat oleh Upwork-nya sendiri ini. Kemudian yang borongan yang paling atas ini fixed price, bisa dilihat ya, intermediate, estimasi budgetnya 75 US dollar. Nah, untuk kerjaan ini saya itu aja, masuk aja langsung ya. Nah, kayak gini, itu kalau kita selesai mengerjakan kerjaannya, kemudian kita kirim ke klien kita, apabila sudah di-approve, langsung budgetnya atau anggarannya itu akan masuk pindah ke akun Abu kita. Jadi otomatis gitu, nggak pakai nunggu per jam per jaman. Ya bedanya gitu doang sih, ada plus minusnya ya, mungkin setiap orang tergantung ya, pengen dibayar per jam atau fixed price yang borongan. Ya, kalau per jam enaknya tuh kalau revisi kita bisa kerja lagi dan revisi itu dibayar. Kalau fixed price waktu mengerjakan revisi, nah di situ kita nggak dibayar teman-teman, karena sudah perjanjian di awal biayanya sesuai yang kita sepakati itu tadi. Itu kalau fixed price ya teman-teman. Bentar, saya back dulu. Tips yang pertama, kalau teman-teman pengen kerjaan yang fixed price atau borongan, cari yang price-nya tinggi ya, setidaknya itu 50 dolar ke atas lah. Kemudian kita bereskan 1 jam. Nah, 1 jam kalau udah beres, ya udah kita akan dapat 50 dolar. Misalnya nih, ini adalah salah satu klien, Oliver Hickey namanya ya, entah namanya atau username-nya, tapi yang enggak tahu, ya pokoknya inilah untuk klien yang saya dapatkan. Dan dari earning, nah ini 65 dolar, nanti dipotong biaya servis dari Upwork-nya 13 dolar, dan dapat bersihnya 52 US dollar. Kalau kita ngambil yang fixed price, kemudian kita selesaikan cuma waktu 1 jam misalnya, kemudian di approve, ya udah 1 jam itu kita dapat sesuai dengan kesepakatan biaya borongan itu tadi teman-teman. Nah, kayak saya ini kan 65 ya sebenarnya, tapi karena dipotong biaya servis 13 US dollar, saya dapatnya bersih itu 52 US dollar. Jadi ya lumayan, kisaran berapa ya? Sebentar. Saya refresh dulu untuk kurs rate dari dolarnya, 52. Nah, dapat 750 ribuan teman-teman. Jadi kayak gitu. Kalau fixed price enaknya itu kita bisa kerjain cepet. Kalau per jam ya kita sesuaikan dengan biaya kualitas yang diminta gitu teman-teman. Kemudian klien yang ini lagi di atasnya dari Oliver Hickey, Mark Lindrius. Jadi ya gitulah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kalau yang ini itu 60 dolar teman-teman, 60 dolar, dan dipotong 12 dolar untuk biaya servis, dan saya dapatnya 48 US dollar. Bayangin aja, borongan itu kita nggak butuh login untuk mengerjakan projectnya. Apabila keduanya kita selesaikan 1 jam, ya udah 1 jam itu kita dapat ini 48 US dollar. Ini bersihnya, kita hitung bersihnya aja, sama 52 US dollar, 100 dolar ya, itu 1 jam. Jadi kalau per jamnya itu kita misal dibayar, sebentar saya bukakan kontrak saya aja. Nah ini misal yang ini
desain logo dari Sanon Kovan Man. Jadi ini klien saya dibayar 12,22 US dollar per jamnya. Ini saya belum kerja teman-teman, no lock yet ya, bisa dilihat kontrak yang saya dapatkan ini. Kalau yang atas ini itu yang tadi teman-teman, yang logo udah saya beresin. Kalau yang ini belum saya beresin, jadi belum ada pembayaran. Ya kayak gini lah, kalau per jam itu ya misal kita sehari kerja 10 jam, ya udah kalau misal pakai rate yang 12,22 US dollar per jam, kita dapatnya itu 120,22 ya, 22 US dollar itu kisaran 122 gini aja lah. Oh, kebalik di sini 122 1.700.000 teman-teman. 1.750.000. Nah, itu kalau kita kerja yang per jam. Tapi span waktunya bisa dilihat sendiri ya. Sehari 10 jam. Kita itu di depan laptop kita, komputer kita ngerjain sampai 10 jam. Nah, itu kan kayak gimana ya? Ya kalau teman-teman suka dan nyaman sih nggak masalah. Tapi misal kayak tadi ada borongan yang harganya di atas 50 dolar, ya sudah kita kerjain dan itu kita selesaikan misal 1 jam. Nah kayak gini nih teman-teman, jadi yang pertama 48 dolar, yang kedua 52 dolar, jadi digabung jadi ya 100 dolar itu tadi kisaran 100 dolar. Nah 1.444 ya, 1.442.000 sekian lah. Nah jadi kalau yang per jam tadi kita dapatnya 1.700.000-an, kerja 10 jam. Kalau yang borongan ini ya lumayan, apabila 1 jam kita beresin kita dapat 1.400.000 itu dalam 1 jam kayak gitu. Ya ada plus minusnya lah tersendiri untuk kerjaan borongan dan per jam, tapi ya sesuaikan dengan yang teman-teman sukai aja, mau cepet atau mau per jamnya dibayar kayak gitu. Kalau saya pribadi, meskipun borongan lebih enak dan lebih cepat, saya tapi lebih suka yang per jam teman-teman. Karena yang per jam itu kontraknya biasanya jangka panjang, 2 tahun, 6 bulan lah, minimal yang saya dapatkan untuk klien yang long term ya, bukan yang short term. Jadi kalau per jam memang kebanyakan itu jangka panjang untuk pekerjaannya. Jadi kalau kita dapat 10 klien aja, misal kita udah freelance 1 tahun kita dapat 10 klien tetap dan itu kontraknya 6 bulan dan diperpanjang 6 bulan diperpanjang terus. Saya pribadi sampai 2 tahun teman-teman di kontrak gitu. Jadi kalau misal satu kliennya dari 10 tadi membayar kita 200 dolar per bulan, maka 2.000 dolar per bulan kita dapetin teman-teman. Kalau borongan memang cepat di awal, tapi belum tentu kontraknya itu jangka panjang. Itu salah satu perbedaannya ya, dari pengalaman yang saya alami secara real tentunya. Oke teman-teman, sekarang saya akan bagikan tips dan trik berdasarkan pengalaman saya pribadi kerja freelance atau membangun bisnis di sektor freelance lewat Upwork ini ya. Jadi ini tadi sudah saya catat. Intinya yang harus kita pahami, tidak ada bisnis tanpa proses. Dan karena saya pribadi tidak suka diberi warisan, jadi di sini saya tulis bukan mengharap warisan. Jadi di sini tuh membangun bisnis ya, bukan mengharap warisan di dunia freelance melalui Upwork tentunya. Nah, yang pertama, membangun profil Upwork yang memiliki trust tinggi. Nah, ini adalah yang paling penting untuk awalan, yang kemudian menjaga kualitas pengerjaan setiap klien yang didapat. Jadi ratingnya itu kita tahan di rating tertinggi. Ya gimana caranya agar rating kita itu nggak jatuh? Yaitu tadi dengan cara menjaga kualitas yang akan kita berikan ke klien kita. Ya kualitas hasil pekerjaan kita itu tadi maksud saya. Kemudian jaminan kerjaannya itu tepat waktu. Kita kirim ke klien kita. Di sini maksudnya tepat waktu, misal kita sudah bidding project ya, yang materinya itu maksudnya videonya yang sudah saya buat di video yang berjudul mana ya kemarin itu. Nah, yang part 2 teman-teman, yang di sini. Yang part 2 sehari 1,6 jutaan 1.007 dolar dalam 9 hari. Nah, di video ini sudah saya buat ya. Yang videonya itu saya upload 3 minggu yang lalu dan dengan judul sehari menghasilkan 1,6 jutaan, cara saya menjadikan kerjaan online menjadi kerjaan utama. Yang part 2 inilah intinya. Oke, back ke sini tadi, sebentar. Balik ke Upwork, kemudian ke data yang sudah saya catat. Nah, keempat ya, tadi sudah ketiga jaminan, sekarang keempat. Misal 1 tahun berjalan, nah di sini kalau saya setahun itu kisaran 50-an teman-teman untuk dapat kontrak dari kliennya. Kalau sekarang sih sudah lebih 100 lebih lah untuk kontrak yang saya dapatkan. Nah, di sini kita asumsikan dalam 1 tahun setelah proses ya.
Mungkin 3 bulan pertama itu teman-teman paling dapat satu atau dua atau tiga klien gitu aja. Nanti seiring berjalannya waktu, profil kita tadi kalau bagus akan direkomendasikan ke klien-klien yang lebih banyak oleh pihak Upwork-nya. Nah, misal kita di tahun pertama dapat 50 kontrak gitu ya dari klien dan 15 klien tetap. Nah, 15 klien tetap ini artinya jangka panjang dan terus bekerja sama dengan kita. Serta setiap kali klien membayar $100, kalau saya pribadi di sini tadi yang borongan, nah ini saya asumsikan 1 jam ya, tapi ya lebih lah. Tapi kalau kita bisa membereskan kurang dari 1 jam karena ini kerjaannya itu logo, ya gampang banget sih teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang sudah ahli di bidang perlogoan, ya mungkin 30 menit aja jadi teman-teman. Sebentar, saya buka lagi di bagian sini. Nah, apabila satu kliennya bayar kita itu $100 per bulan ya maksudnya, per pekerjaan yang kita dapat setiap bulan itu mereka bayar kita $100. Dengan 15 klien tetap aja per bulannya kita bisa dapat $1.500 teman-teman. Dan $1.500 itu kalau dirupiahkan gede loh teman-teman. Sebentar, 1.500 sekitar 21 jutaan. Dan ini cuma kerja dari rumah. Jadi enak banget ya. Kita kerja bisa di dalam kamar, atau di kafe, atau di ruang tamu, atau di rumah temen. Bahkan kalau kita lagi jalan-jalan ke mall, mungkin sama keluarga, biarkan keluarga kita jalan-jalan, kita bisa kerja di dalam mobil, teman-teman. Jadi enak banget ya, bebas. Dan waktunya itu ya kapan aja kita bisa menyesuaikan tentunya. Karena nggak ada dikejar-kejar bos atau deadline yang wah gitu enggak. Jadi di sini kita kerjanya itu tergantung kesepakatan kontraknya. Kalau kita kasih misal job ini selesai seminggu, ya udah kita bisa kerjain kapan aja. Kemudian sisa hari-hari kita bisa mengerjakan yang lain atau bahkan kita gunakan waktu itu untuk liburan atau apa bersama keluarga. Jadi enak teman-teman. Nah, ini tadi adalah prosesnya ya, 4 tahap untuk membangun bisnis menggunakan Upwork sebagai media jasa servisnya untuk membangun profilnya. Karena Upwork ini ya mungkin kalau kita ilustrasikan sama aja kayak apa namanya suatu gedung yang di situ isinya itu ya lelangan project gitu ya. Kemudian kita apa namanya kita kasih tahukan portfolio kita kalau approve ya udah ikatan kontrak eh, akan di kita pegang bersama kita sendiri dengan klien kita dan sesuai dengan jangka masanya. Karena di Abuk ini banyak banget untuk pekerjaannya, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya dengan 200 job, 204 jobs yang sudah diselesaikan dengan total 2.276 jam total jam kerjanya. Tentu dengan kombinasi kerja borongan ya, yang kerja borongan nggak masuk di total hours ini. Dan earningnya di atas 100.000 US dollar. Ini 100K plus, artinya lebih dari 100.000 US dollar total earnings dari 204 job ini. Bayangin aja kalau itu dirupiahkan gede banget teman-teman. 100 ya. Anggaplah 100.000. 100K 123 12. Nah, kisaran 1,4 miliar itu kalau dirupiahkan. Tentu tidak dalam waktu singkat ya teman-teman. Ya butuh beberapa tahun gitu karena untuk kerja dan menghasilkan banyak seperti itu butuh mendapatkan banyak klien. Kalau dalam 1 tahun kita dapat klien itu 50, ya setidaknya 4 tahun ya untuk menghasilkan 100.000 US dollar di Upwork. Tentunya beda orang, beda penghasilan juga, maksudnya angkanya ya yang beda. Mungkin caranya sama tapi bisa beda hasilnya, yaitu bisa aja terjadi karena murid-murid saya aja yang privat itu memang semuanya menghasilkan tapi angkanya itu nggak bisa sama. Ada yang gede, ada yang sedang, ada yang kecil. Tergantung masing-masing orang yang praktek itu tadi. Ya, mungkin faktor rezeki ya barangkali dan ya amal ibadah dan lain sebagainya. Ya, memang nggak bisa flat gitu kecuali kalau kita kerja jadi karyawan atau pegawai. Biasanya kalau digaji misal 2 juta sebulan, ya udah terus 2 juta sebulan kayak gitu. Kalau ini bisa naik, bisa turun, tergantung kita kerjanya itu tadi. Kalau banyak klien, saya pribadi aja itu sampai ya pokoknya nggak bisa nangani lah. Sehari itu yang invite saya itu sampai 7 job teman-teman. 7 kontrak pekerjaan yang mengundang saya di Upwork ini. Jadi satunya itu kalau $200 dikali 7 ya 1.400 US dollar itu dalam 1 hari ya.
Sementara untuk kerjaan aja, misal kita ketik logo di bagian search sini sebentar. Nah, di sini diketik logo, kemudian enter aja dan tunggu sebentar. Ini masih proses. Kerjaan yang ditemukan sebanyak sebentar 7.904. Nah, ini kerjaan logo doang, belum yang lain, teman-teman. Jadi benar-benar banyak banget kerjaan di Upwork ini. Kita tinggal cari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nggak cuma logo, logo ini cuma apa ya? Apa namanya? Contoh aja. Misal kita di sini ketikkan data entry. Kalau teman-teman jago di kerjaan data entry, kategori data entry menggunakan Excel, bisa masuk ke Upwork dengan mengetik data entry di bagian sini. Kerjaannya ada berapa? Mari kita lihat. 13.286 jobs yang ditemukan. Jadi banyak banget teman-teman kerjaan di Upwork ini. Ya intinya itu tadi kita punya skill secara nyata, tidak hanya label kelulusan doang ya. Jadi kalau di sini sih meskipun kita nggak punya ijazah atau apa masuk aja teman-teman. Pokoknya kita punya skill. Nah skill tadi itu ya kita bikin project gitulah dijadikan portfolio dan masuk ke Upwork. Ya udah kita bisa kerja. Nggak pakai batas umur berapa atau berapa. Kalau di kerjaan konvensional kan mungkin kalau sudah 50 tahun ke atas umurnya biasanya ada faktor ya nggak bisa kerja lagi karena faktor umur. Kalau di sini kita itu membangun aset ya. Nah, bayangin aja kalau ini tadi sebentar. Nah, ini tadi misal kita kerjanya itu kita ganti 5 tahun nih, 5 tahun kerja jadi freelance dan di sini anggap 200 lah atau 250 aja jobnya yang kita dapatin. Dan klien tetap ada sebentar 50 aja. Nah, klien tetap ini misal kita sudah nggak bisa kerja gitu ya, capek buat mikir udah ngos-ngosan atau gimana. Nah, akun yang ada di Upwork ini yang kita punya itu kita wariskan ke anak kita atau siapa atau saudara kita. 50 klien ini biar dikerjain oleh si dia itu tadi dan bagi hasil sama kita. Nah, enak banget kan teman-teman. Kita kerja sambil membangun profil dan kalau kita sudah nggak kuat kerja, profil kita itu tadi bisa kita wariskan ke anak cucu kita. Jadi semasi kita ini masih muda, masih kuat, ya udah nggak usah ragu lagi langsung action gitu. Kita manfaatin waktu luang kita meskipun 2 jam sehari atau 3 jam sehari, meluangkan waktu segitu aja selama mungkin beberapa tahun apabila sudah apa namanya terbangun dengan bagus profil kita. Nah, itu adalah aset kita, teman-teman. Jadi kerjanya itu kayak gitu. Yang penting untuk kerjanya itu kita ikhlas teman-teman. Karena kalau kita nggak ikhlas mengerjakannya, ya biasanya menurut pengalaman saya pribadi, kalau sudah menghasilkan setidaknya mungkin sehari $100, itu agak males gitu teman-teman. Untuk mengembangkan lebih lanjut itu agak males. Karena dengan hasil $100 per jam aja, maksud saya $100 sehari, itu sudah lebih dari cukup ya. Karena 1.400.000-an kalau dirupiahkan, sehingga kalau kita sudah mendapatkan penghasilan segitu, ya mungkin karena merasa cukup kali ya untuk biaya hidup gitu apa selama seminggu atau 2 minggu ke depan sehingga untuk kerja itu agak males. Nah, di situ adalah awal profil kita itu bisa jatuh. Kenapa? Karena kita jarang menanggapi klien biasanya untuk balas chat klien itu lama sehingga klien itu kurang nyaman rasanya sehingga dia bisa mencari pengganti kita untuk kontrak apabila sudah selesai kontraknya. Jadi dia bisa pindah ke freelance lain apabila dia sudah cocok lagi ya udah dia akan dengan freelance tersebut. Jadi di sini kita butuh untuk merawat klien kita ya. Maksudnya merawat itu hubungannya itu tadi. Jangan sampai apa ya ngasih feel yang kurang enak gitu. Intinya kita servis sebagus mungkin di situ karena kerjasama itu butuh trust, butuh kualitas untuk menjaga ikatan kerja itu tadi. Jadi ya itulah mungkin tips trik dari saya pribadi selama saya bekerja secara freelance. Ilmu yang saya bagikan mungkin di video ini sampai segitu dulu. Mungkin lain kali atau kapan kalau saya ada apa namanya luang lagi, mungkin akan saya bahas lebih dalam lagi atau kayak lanjutannya dan lain sebagainya. Ya mungkinlah saya akan coba luangkan waktu nantinya. Tapi saya nggak tahu juga karena sibuk banget kerjaan saya itu banyak banget teman-teman. Jadi ya mungkin segini dulu ya. Oke teman-teman jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako PS ini.
Dan jangan lupa lihat-lihat juga video saya yang lain di channel Hanako PS di bagian video sini karena udah banyak yang sudah saya bagikan sehingga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video yang sudah saya buat di channel Hanako PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.